kelas 7. Kembali lagi bersama Ibu Santi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai konversi satuan dari besaran suhu. Langsung saja ya kita mulai. Yuk. Ada 4 skala termometer yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Celcius dengan batas pengukuran 0 sampai 100 derajat Celcius. Reaumur dari 0 sampai 80 derajat reaumur. Fahrenheit dari 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir adalah Kelvin. Batas pengukurannya dari 273 sampai 373 Kelvin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menemukan sebuah formula atau persamaan untuk menentukan konversi satuan dari suhu ini ya anak-anak ya. Jadi nanti kita bisa menentukan dari Celcius mau jadi reaumur, dari reaumur mau jadi Fahrenheit atau Kelvin. Pokoknya dari keempat skala termometer ini kita nanti bisa menentukan perubahan satuannya seperti itu. Yuk kita lihat selanjutnya. Di sini anak-anak, Ibu sudah buatkan diagram dari keempat skala termometer tadi gitu ya. Kita dapat melihat di sini C itu untuk Celcius, R itu untuk reaumur, F itu untuk Fahrenheit, K itu untuk Kelvin. Dan tadi kita dapat melihat bahwa ada batas bawah dan batas atas. Di mana batas bawah itu menunjukkan titik beku dari air dan batas atas adalah titik didih dari air. Nah, untuk Celcius tadi bernilai titik bekunya itu 0, sedangkan titik didih airnya itu 100. Reaumur batasnya kan ya 0 sampai 80. Fahrenheit itu batas bawah 32, batas atasnya 212. Dan Kelvin batas bawah 273, batas atasnya 373. Selanjutnya, dari nilai batas atas dan batas bawah kita cari selisihnya anak-anak. Jadi nilai atas dikurangi nilai yang bawah. Untuk Celcius kita mendapat 100 dikurang 0 itu 100. Reaumur 80 dikurang 0 itu 80. Fahrenheit 212 dikurangin 32 itu ketemu 180. Kelvin 373 dikurangin 273 itu ketemu 100. Selanjutnya, setelah kita menemukan selisih dari batas atas dan batas bawah, kita menyederhanakan angka-angka ini anak-anak. Semuanya ini masing-masing dibagi 20 sampai ke bentuk yang paling sederhana gitu ya anak-anak. Jadi 100 dibagi 20 hasilnya 5. 80 dibagi 20 hasilnya 4. 180 dibagi 20 9. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Nah, maka kita akan menemukan angka 5 untuk Celcius, 4 untuk reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 untuk Kelvin. Angka 5, 4, 9, 5 selanjutnya kita sebut sebagai angka pembanding. Ya, jadi sekali lagi 5, 4, 9, 5 ini disebut sebagai angka pembanding. Nah, berikutnya anak-anak di sini ada sebuah formula atau rumus gitu ya. Ibu Santi menamakan rumus ini sebagai rumus SCTV ya. Mirip sama, bukan mirip ya, sama dengan salah satu nama stasiun televisi di Indonesia, SCTV. Kenapa SCTV? Karena memang menggunakan rumus ini anak-anak ya, seperti slogannya SCTV. SCTV satu untuk semua, gitu kan ya. Nah, rumus ini ya, satu rumus ini bisa kita gunakan untuk semua atau berbagai tipe soal konversi satuan dari suhu. Jadi satu rumus untuk semua soal tentang suhu. Yuk kita lihat aja ya rumus SCTV itu ya kayak gimana sih gitu. Kita lihat anak-anak di sini ya. Untuk rumus SCTV-nya itu ada A per B dikali T dikurangi C kemudian ditambah D.
ya. Jadi itu rumus SCTV-nya anak-anak. A per B kali T dikurangi C ditambah D. Apa aja itu A, B, C, D sama T itu ya, kita lihat. A itu menunjukkan angka pembanding dicari. B itu angka pembanding diubah. C itu titik beku yang diubah. D itu titik beku yang dicari. Sedangkan T adalah nilai suhu yang akan diubah. Jadi A dan B ini ya, A dan B adalah angka pembanding. Angka pembanding itu yang ini anak-anak. Yang 5, 4, 9, 5 itu angka pembanding. Kemudian C dan D itu menunjukkan titik beku. Titik beku itu yang ini ya, batas bawah anak-anak. Jadi kalian harus mengingat ya angka pembanding dan titik beku dari masing-masing skala termometernya atau satuan suhunya. Nah, kemudian jangan sampai keliru ya anak-anak ketika nanti memasukkan nilai-nilai ke sini dan nanti memprosesnya. Kalau kalian amati pada rumus SCTV ini ada beberapa bentuk operasi matematika. Ada perkalian, ada pengurangan, dan ada penjumlahan. Nah, yang mana dulu nih yang diselesaikan? Ya, Ibu Santi punya sedikit cerita dulu anak-anak. Ini ya. Sebenarnya di dalam fisika soal-soal yang diberikan itu kan sebagai, bisa dikatakan sebagai masalah ya. Nah, kalian itu diminta mencari penyelesaian atau solusi dari masalah yang diberikan gitu ya, yang disajikan. Nah, menggunakan apa? Solusinya atau penyelesaiannya menggunakan persamaan-persamaan atau rumus yang ada. Nah, ini misalnya anak-anak ya, ini kan rumus ini ya. Cara pemakaiannya, misal ada tiga sahabat gitu ya, ada tiga anak itu bersahabat. Sebut aja namanya, ada Andrew, ada Alena, dan ada Henry ya. Nah, suatu hari gitu ya, si Alena itu melihat Andrew di jalan gitu ya. Jadi di sebuah jalan gitu ya, Alena bertemu dengan Andrew. Nah, Andrew itu terlihat sedang terburu-buru gitu ya. Alena itu menyapa Andrew, "Hai Andrew," gitu ya, dengan senyum manisnya. Tapi rupanya sama Andrew diabaikan ya, jadi dicuekin gitu. Nah, Alenanya jadi apa ya, neti ya. Nah, neti itu negative thinking gitu ya. Jadi anak-anak, Alena pertama kali itu berpikir negatif. Wah, Andrew sekarang sombong, disapa tidak membalas gitu ya, tidak merespon dengan baik gitu ya. Aku dicuekin, emang aku salah apa gitu ya. Jadi si Alena ini berpikir negatif anak-anak. Nah, kemudian si Alena tuh bercerita kepada sahabat satunya, Henry gitu ya. "Henry, tadi aku ketemu sama Andrew, tapi ketika aku sapa gitu ya, Andrewnya cuek. Kenapa ya, kok Andrew sekarang berubah gitu?" Nah, kemudian Henry menenangkan Alena. "Sebentar Alena, nanti aku coba cari tahu ya, kenapa Andrew seperti itu." Nah, kemudian Henry, singkat cerita ya, bertemu dengan Andrew. Henry menanyakan kepada Andrew, "Kenapa tadi pagi kok Andrew cuek sama Alena?" Nah, Andrew cerita gitu ya. Jadi Andrewnya cerita bilang, "Tadi pagi itu saya kehilangan dompet gitu ya. Jadi saya itu lagi cari-cari dompet saya, makanya saya nggak fokus," gitu kata si Andrew. "Saya nggak lihat Alena dan saya nggak tahu kalau Alena itu menyapa saya," gitu kan. Nah, ketika Henry sudah tahu cerita yang sebenarnya gitu ya, jadi di cross check anak-anak ya ke si Andrew. Henry menceritakan kembali ke Alena, "Alena, jadi tadi saya sudah cross check ke Andrew. Tadi pagi tuh Andrew kehilangan dompet, dia panik. Dan dia tuh di jalan itu lagi cari dompetnya dia. Nah, puji Tuhan ketemu akhirnya dompetnya. Nah, Andrew bilang, tadi pagi dia tidak melihat kamu gitu loh.
Jadi nggak ngerti kan, dia mungkin lagi karena nggak fokus gitu ya. Jadi Andrew tuh nggak tahu kalau disapa sama kamu Alena, seperti itu. Jadi bukan karena Andrew-nya berubah, Andrew-nya jadi sombong gitu, enggak Alena. Itu pemikiran kamu yang keliru, kata Henry. Terus Alena begini, oh aduh ternyata gitu ya, ternyata saya sudah salah paham sama Andrew. Makasih ya Henry, sudah bantu cross check gitu ya. Jadi setelah Henry cross check sama Andrew dan menceritakan kejadian yang sebenarnya, Alena sekarang sudah bisa berpikir positif gitu ya. Jadi sudah clear, dia sudah tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap Andrew. Nah, apa sih hubungannya cerita Bu Santi sama konversi satuan suhu dan rumus SCTV? Gini anak-anak ya, kadang-kala kita dalam menghadapi suatu permasalahan ya, seringkali ya umumnya gitu ya, kita cenderung untuk berpikir negatif gitu ya. Tapi ya kita tidak boleh berlama-lama berpikir negatif itu, kita harus cross check ya, jadi konfirmasi, cross check, sehingga nanti kita tahu kebenaran yang sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, dan nanti pada akhirnya biasanya ya setelah cross check kita bisa berpikir positif. Nah itu ada kaitannya sama rumus SCTV anak-anak. Jadi tadi kan Mas Andi bilang ya, di rumus SCTV ini ada 3 operasi matematika. Ada perkalian, ada pengurangan, dan ada penjumlahan. Nah yang dikerjakan terlebih dahulu itu nanti adalah yang dikurangi dulu anak-anak, yang min. Ingat ya tadi ceritanya negatif thinking dulu gitu ya. Jadi yang pertama kali dikerjakan itu adalah pengurangan ya, di minus dulu. Nah setelah pengurangan ya tadi, setelah negatif thinking, jangan lupa proses selanjutnya adalah perkalian. Cross check ya, perkalian ya. Jadi di cross check, jadi setelah negatif thinking ada proses cross check, dikali anak-anak. Setelah dikurangin itu dikali dengan ini ya, A per B nya. Nah setelah ada proses cross check, jangan lupa tahap akhir itu penjumlahan. Jadi setelah ada cross check atau klarifikasi gitu ya, itu bisa berpikir positif. Jadi ini ya, jangan lupa terakhir dijumlah, penjumlahan. Bisa ya anak-anak? Kita langsung coba aja deh, kita praktekin rumus SCTV. Ini ada contoh soal ya. 45 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, dan berapa Kelvin. Caranya Ibu tulis di sini anak-anak ya, karena di situ kayaknya nggak cukup tempatnya. Jadi kita cari yang pertama dari Celcius mau menjadi Reaumur anak-anak. 45 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur. Nah langkah pertama kita menentukan dulu mana yang dicari, mana yang diubah ya. Nah yang diubah ini anak-anak ya, kita akan mengubah Celcius menjadi Reaumur. Jadi yang dicarinya itu Reaumur anak-anak. Kita tulis dulu rumusnya. A per B kali T min C ditambah D. Ini rumus SCTV-nya. Kemudian kita masukkan angkanya. A itu angka pembanding yang dicari. Kita mau cari Reaumur. Angka pembandingnya Reaumur 4. Tulis di sini 4 per D. D itu angka pembanding yang diubah. Kita mau ubah Celcius. Angka pembandingnya Celcius itu 5. Tulis di sini 5 anak-anak. Kali T itu adalah nilai suhu yang diubah. Nilai suhu yang diubah ini kan ya 45 nilainya. 45 dikurangi C. C itu titik beku yang diubah. Yang diubah Celcius, titik bekunya Celcius 0. Ditambah D. Itu titik beku yang dicari. Yang dicari Reaumur, titik bekunya 0 juga. Ya. Nah, pengurangan
dan penjumlahan dengan 0 itu sebenarnya kan tidak mengubah hasil ya anak-anak. Jadi untuk yang ini ya, karena dikurangi 0 ditambah 0 itu nanti tidak berpengaruh terhadap hasil. Jadi bisa kita tulis langsung 4/5 dikali 45. Selanjutnya 45 dibagi dulu ya anak-anak ya, ini sama penyebutnya sama yang bawah. Dibagi 5 1, dibagi 5 9. Tersisa 4 dikali 9. Hasilnya adalah 36 derajat reamur. Kita tulis di sini. 36 derajat reamur. Bisa anak-anak? Lanjut ya. Contoh berikutnya. Dari 45 derajat Celcius kita mau cari berapa Fahrenheit-nya. 45 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Jadi anak-anak biasakan kalau ada soal yang seperti ini mencarinya selalu dari awal, dari 45 derajat Celcius. Jadi jangan berlanjut ya. Tadi reamurnya kan ketemu 36. Kalian jangan lanjut 36 reamur berapa Fahrenheit. Ini sih mencegah barangkali di proses ini kalian salah, nanti ke belakangnya jadi ikut salah. Makanya selalu awali dari depan gitu ya. 45 derajat Celcius berapa Fahrenheit. Tulis lagi rumusnya anak-anak ya. Biasakan menulis rumus. Itu karena satu kali menulis rumus ya, kalian secara tidak langsung tuh menghafal anak-anak. Nah ini yang diubah tetap Celcius, tetapi yang dicarinya berubah Fahrenheit. Tadi kan reamur ya, kita mau cari, sekarang kita mau cari Fahrenheit. Berarti nanti di bagian yang dicari itu berubah anak-anak, tapi yang di bagian yang diubahnya tetap. Yang dicari itu posisinya ini ya, A dan D. Jadi A sama D-nya nanti berubah miliknya Fahrenheit. Yuk kita lihat yang A. Angka pembanding punya Fahrenheit. Fahrenheit ini ya 9. 9 per B itu punyanya Celcius, angka pembandingnya tetap 5 dikali T ini ya, nilai suhu yang diubah 45 tetap, dikurangi titik bekunya Celcius ya, Celcius bawahnya 0, ditambah titik bekunya yang dicari punya Fahrenheit ini 32. Nah ya, proses pertama ingat ya, dikurangi dulu 45 kurang 0 tetap 45 ya. Setelah pengurangan dikali dulu ya, cross gitu ya. Jadi ini dikali dulu anak-anak. Tadi ini 1, ini 9. 9 kali 9 itu 81. Jangan lupa masih ada proses akhir, yaitu ditambah 32. Jadi ketemu hasilnya 113 ya. 113 derajat Fahrenheit. 113 seperti itu. Bisa ya anak-anak? Terakhir 45 derajat Celcius berapa Kelvin ya. Tulis lagi rumusnya. A per B kali T min C ditambah 2 ditambah D ya. Maaf Santi buru-buru aja deh ya, mau langsung menyelesaikan gitu. Oke, jadi sekarang bagian yang diubah A dan D-nya miliknya Kelvin. A angka pembanding Kelvin itu 5. B angka pembanding yang diubah Celcius itu 5. Dikali T-nya tetap ya, ini ya yang diubahnya kan dari Celcius nih 45 dikurang 0 ditambah D punyanya Kelvin 273. Nah, angka pembandingnya 5 per 5. 5 bagi 5 itu kan hasilnya 1 anak-anak. Jadi ini hasilnya 1. Bilangan apapun kalau dikali 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 45 dikurangi 0 itu 45. Kemudian 45 dikali 1
45 ditambah 273 ya. Atau kalau dari Celsius ke Kelvin itu bisa langsung kan anak, nilai yang diubah T-nya ditambah 273 ya. Ini kan T ditambah 273, hasilnya adalah ini ya, 273 tambah 45 8 gitu kan, ininya 1, nah 318 Kelvin, sini 318. Jadi 45 derajat Celcius itu sama dengan 36 derajat Reaumur, 113 derajat Fahrenheit, dan 318 Kelvin. Bagaimana anak-anak? Semoga penjelasan dari Ibu Santi dan contoh soal yang ada ini ya bisa membantu kalian dalam memahami dan menguasai materi konversi satuan untuk suhu. Baik, Ibu Santi selesai anak-anak. Silakan kalian kalau masih bingung coba ulang lagi gitu ya, bagian mana yang bingungnya. Ibu berharap video ini bisa membantu kalian untuk nanti mencoba latihan soal yang ada di modul. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Selamat mengerjakan latihan soal ya. Jangan lupa like dan komen. Dah, Tuhan memberkati.